ngapain sih pagi-pagi? Pagi-pagi. Biasanya kalau Irfan Hakim pagi-pagi ngapain dari bangun tidur? Bangun tidur, langsung masuk kamar mandi. Hah, ngapain? Ya wudhu, sholat udah gitu udah. Jadi subuh. Tubuh. Tapi tadi pagi tau gak pas mau pergi ya, si Jaki pas bangun, ayah mau ikut. Nah gimana mau ikut, orang di sini acaranya buat orang dewasa. Iya, sama. Tapi lu mandiin anak gak sih? Mandiin anak gak? Enggak. Gak mandiin, Enggak. nyebokin anak gak? Dulu pernah nyebokin anak tapi gimana gitu. Ih, Lu pernah gak nyebokin anak? pernah Rafathar sekali. Terus gimana? Rayansa belum sempet nih. Rasanya tuh gimana gitu? Iya makanya. Tapi memang berarti kita tuh sangat berapresiasi kepada seluruh ibu-ibu yang ada di dunia. Karena Keren. pekerjaan ibu-ibu itu sulit untuk kita lakukan. Jadi I love you ibu-ibu. Bener gak sih gue? Bener kan gue gak salah? Mungkin. Kalau gue yang ngomong sih masih aman. Kalau Raffi yang ngomong I love you ibu-ibu kayaknya gimana Iya, gitu makanya. ya. Justru kan tidak mudah menjadi seorang ibu. Ibu itu harus mengurus suami, 1, mengurus anak, 2, mengurus keluarga, 3. ada mengurus orang tuanya juga kalau yang masih ada. Orang tua mertua menjadi orang tuanya juga. Tapi hebat Nagita Slavina, aku Kenapa? tanya, kamu tuh cita-citanya jadi apa? Cita-cita aku cuman pengen jadi ibu rumah tangga. Nah. Ternyata ibu rumah tangga adalah cita-cita yang sangat mulia. Betul. Istri gue juga pengen jadi ibu rumah tangga dan juga luar biasa ya. Rumah gue banyak banget tangganya tuh. Beda, rumah tangga itu rumah tangga bukan rumah sama tangga-tangga. Nah hari ini kenapa kita bahas ibu-ibu? Ini karena bintang tamu kita adalah seorang ibu yang hebat juga. Luar biasa, di tengah permasalahannya tetap tanggung jawab mengurus anak tercintanya. Baru aja dia menjadi seorang ibu, tetapi dia mendapatkan cobaan yang berat pada rumah tangganya. Tapi Aduh, kita nggak akan aduh. bahas tentang rumah tangganya, kita bahas semuanya. Yakin gak bahas rumah tangganya? Sedikit. Natalie Holzer! Natali, halo, silakan. Apa kabar? Ya. Natalie Holzer. Ngomongnya tuh gimana sih, kan suka susah, apa kabar sehat? Natali. Natali Hall, Yuni. Oh Yuni. panggilan kecilnya. Yuk nih Natali. Oh, Ya ampun, ya. pikirannya kemana-mana. Emang lu pikir apa? Nggak kira gue Yuni Sara, ya kan Yuni. Orang gimana kan dari gimana? Silakan duduk. Silakan. Natali Holzer. Holzer. Ngomongnya tuh gimana sih Holzer? Kalau di luar negeri, kalau orang Jerman pasti Holzer gitu. Susah banget, Holzer. Iya, tapi biar nggak pada susah, panggil aja Natali Bulldozer nggak apa-apa. Bulldozer. Iya tapi aku setuju. Dia kita panggil Natalie Bulldozer. Kenapa? Karena bulldozer itu bisa menghancurkan segala beban yang ada hidupnya di depannya dia hancur. Tapi Azam gimana Azam? Azam. Umur 5 bulan sekarang ya? Atau Enggak, 6 bulan? 7. Udah 7 bulan. 7 bulan. 7 bulan, Azam makin lucu sekarang. Lucu Tapi ya. dari umur 5 bulan kok nggak salah pas aku lihat itu tuh udah dikasih empati ya umur 5 bulan. Iya, udah dibolehin sama dokter. Oh biasa kan 6 bulan rata-rata. Kenapa dokter membolehkan 5 bulan? Karena dia udah nyap udah gitu. Jadi udah kalau ngeliatin makanan tuh udah kelihatannya kepengen gitu. Azam dari kecil udah nyap-nyap. Bukan nyap-nyapnya, bukan nyap-nyap Bukan ini. nyap gitu bukan. Aku pengen lihat aja mah, kangen deh aku pengen lihat aja. Boleh, yuk ini dia perkembangan Azam. Lucu banget, sumpah lucu banget ya. Bule banget mukanya. Lucu banget. Tapi Bukan namanya nyap-nyapnya ada. nggak Azam Holzer ya? Enggak, Azam Adriansyah Sutisna. Oh, Sutisna. Oh iya kan anak Sule ya. Iya. Kang Sule ada Sutisnanya. Iya, Sutisnanya. Tapi gimana sih Natalie, waktu itu kan pernikahan terus berjalan berapa bulan terus punya udah Baby. Iya. berapa lama sih waktu itu kosongin berapa bulan? Pernah 2 kali kan ya Kan pertama. waktu itu kan didoain sama Arafi. Waktu itu kita pernah bikin konten. Oh iya bener di rumah aku. Terus. Nah itu Mbak Gigi itu belum hamil. Oh iya bener gue inget. Terus Belum Rayansa janjian. belum hamil Rayansa terus janjian. Janjian. Jadi Arafi tuh Janjian janjian gimana sama sih? Kang Sule. Janjian yuk kita bikin bareng yuk. Siapa tahu jadi. Bener jadi. Jadi waktu itu ke rumah kan. Tapi umurnya jadinya mirip ya? Rayansa sama Azam beda nggak? Beda sebulan Beda kan? sebulan Natalie Aku 7 bulan. ya Rayansa berapa? 8 kan? Rayansa lahir tahun berapa? Ayo, Tanggal berapa? coba. Ayo bulan berapa? November. Yakin? Tanggal Telepon Gigi. 26. Telepon Gigi. 26. Telepon Gigi. 26. Telepon Gigi dulu, yakin nggak? 26 26 November kata lu ya. Bener gue. Coba, Gue gak bohong nih. coba. Ya Allah gue sampai lupa ya. Coba. 26 November ya. Kalau nggak salah bener gue.
26, 27. Hah? 26 apa 27? Ya kan lu Tuh jangan kan? Ayo cepet coba. Bener deh. Kalau diangkat sama gigi. Iya. Oh, berlangganan lagi. Sayang. Sayang, perayaan saya ulang tahunnya 26 November kan? Iya, kenapa? Bener kan? Udah oke. Oh ya udah. bener. Selanjutnya jangan ditutup dulu. Aduh. Selanjutnya berapa Bener. kilogram? Hah? Berapa kilo? Waktu itu Bentar. 3,8 kilo. Hah? Masa 3,8? Berapa berat Rayanza? Gigi? Sekarang Enggak pas lahir. 3,095. Oh, beda 3,0. dikit. 3,09 itu 3,1 bukan 3,8. Salah. Parah lu. Lupa aku si Rayansa itu. Ya udah Gigi. Sayang lagi apa sih? Ini ada Natali loh. Tengok nih. Sayang. Video call aja biar. Sayang, ini kan ada Natali Hoser, sayang. Coba, aku angkat FaceTime. Sayang. Ini kan ada Natali. Sayang, Ibu Natali. sayang waktu itu kan pas si Azam sama Rayanza itu kita berkegiatannya bareng, inget gak sih? Berkegiatan maksudnya apa sih? Waktu itu kan pas ke rumah, yuk kita bareng, bener gak? Inget gak? Yang pas konten itu loh Mbak. Oh iya. Tapi kan aku hamil duluan. Ya, tapi kan waktu itu kan kita belum ada Oh iya, belum ya? belum. Iya. Terus Arafi bilang, "Ya udah, kita bareng yuk," katanya gitu kan. Oke, Gigi. Ya, Makan apa sih? makan roti. Aku habis olahraga. Oh, abis yoga kan? Enggak, aku habis ini latihan strength training. Wih, Oh, keren iya. Lebih banget. strong jadi cewek kan. Iya Iya dong, benar. Harus gitu. Harus kuat kita sebagai perempuan. Loh, kok kita? Ya lupa. Ya udah. Gigi kapan-kapan sini dong ke FYP ya. Belum ada undangan nih kayaknya dari acara baru itu. Acara apa sih? Ih, Arafi gimana sih? Enggak, ini Arafi gimana sih? Boleh nggak istrinya ke sini? Ya nanti boleh. Nanti ya kapan-kapan ya. Nanti ya, kamu kesini ya. Oke. Kamu bukannya bosan ketemu aku terus, katanya kamu lagi sebel sama aku ya. Enggak. Ya udah ya. Ya udah kalau gitu Gigi, thank you ya Gigi. Dah. Bye bye. Dadah. Dadah. Dah sayang. Dah. Ih, dahnya gitu. Masa gitu ya dahnya sama gue ya? Kok gitu ya? Gitu dahnya sama gue Enggak, ya? tapi biasanya kalau misalkan dada kalau habis telepon, "Dah sayang, love you, miss you," gitu Enggak, enggak? kalau aku enggak. Emang Gimana? kalau dulu gitu nggak? Dulu Dulu yang mana? bapaknya Azam gitu nggak? Love you. Oh enggak, paling dah sayang, dah. Abis itu kasih kentut, pret. Lu jangan bercanda. Tadi bener. Makasih ya. Tapi lucu. Itu kan bisa mengungkapkan rasa sayang dari situ. Iya. Apaan pret mas sayang sebelah mana pret? Iya. Tapi lu kan usia masih muda ya, tiba-tiba mempunyai bayi, perasaannya gimana? Azam. Pertama kali lu jadi ibu. Seneng banget karena memang pas nikah itu memang pengen banget langsung punya anak gitu karena udah melanglang buana sama Rafi. Rafi juga tahu lah dari dulu aku kerja kemana-mana tuh Rafi Ya, tahu. tapi hebat. Tapi perubahannya Natalia Hoser tuh hebat loh. Dulu jadi DJ pernah. Iya, dijajarin. DJ pernah. Jadi DJ. Mau lucu, dia mah lucu tuh sebenarnya. Makanya suaminya kan pelawak. Iya. Ya terusin. Gue suka bingung antara nyebut suami atau ya kita doain lah. Iya. DJ, model, main sinetron, nyanyi. Iya. Semuanya dia mah udah dilakonin. Iya, dan tiba-tiba menjadi seorang ibu berat nggak? Enggak, karena seneng. Karena emang aku pengen punya anak gitu jadi. Katanya Azam sekarang udah bisa ngomong mama gitu ya. Iya. Ih, itu tuh pencapaian terbaik ada ketika. Itu yang ditunggu orang tua gak sih? Iya benar. Terus gimana kalau lagi sendiri, ruwet, pusing, lihat Azam lagi. Azam menjadi penguat atau justru beban jadinya? Azam itu kan dinamain sama ayahnya. Jadi Azam itu artinya penguat. Azam tuh arti penguat. Artinya penguat. Jadi kalau misalkan aku lagi kerja atau lagi capek atau lagi banyak pikiran, kalau udah lihat Azam tuh kayak semuanya tuh hilang. Udah. Ya. Tapi ini agak ke pribadi sedikit nih. Ya. Apakah Natalie sudah siap kalau sampai hal yang terburuk sekarang ini terjadi dan menceritakan sama Azam? Aku siap sih kalau untuk cerita ke Azam nanti. Karena aku gak mau kalau misalkan di suatu saat pas udah gede baru aku cerita. Aku tetap kasih tahu ini ayah.
gitu. Jadi walaupun gimana ayah sama bundanya nggak boleh saling membenci. Betul, gitu. hak Jadi, anak harus ada. hak anak harus ada. Jadi kalau misalkan ayahnya mau main, silakan main, Azam sama Azam. Jadi nggak ada yang namanya ngelarang-ngelarang kayak gitu. Oke, tapi jadi tetap mendidik bareng-bareng. Aku tuh sampai nggak nanya loh. Iya. Ya aku jadi buat Kang Sule juga aku selalu ngedoain lah apapun sama Natali, apapun nanti hasil keputusannya pasti sudah dipikirkan yang terbaik Iya. untuk kedua. WhatsApp dong. Aku kemarin WhatsApp ke Kang Zoe, Kang sabar ya. Nggak dibalas kan? Dibales. Oh, dibales. Mau lihat balasannya nggak? Apa? Kepo. Ya pokoknya semuanya berharap yang terbaik itu aja. Amin. Ya. Nanti habis ini aku lihat ya. Masih kepo. Tapi maaf nih, kalau komunikasi sama Kang Sule kan masih komunikasi. Apalagi buat Masih, anak kan. masih. sering video call, kamu lihat aja. Masih, gitu. iya. Jadi assalamualaikum, boleh lihat Azam? Boleh. Udah, terus aku kasih Mbak Wati, susternya enggak. Aku kasih. Gue bingung mana lu bercanda mana serius. Iya, terus dikasih lah ke Azam. Iya. Sempat juga kan gini, nih ayahnya nih lagi sakit. Ayah pernah juga kan instastory gitu viral langsung gitu. Ayahnya lagi sakit. Enggak, Azamnya lagi sakit, ayahnya nih gimana nih mau jengukin nggak gitu-gitu. Jujur ya, kalau ini sempet kesel gitu loh. Jadi kalau ngomongin anak minimal ketemu lah. Ini kan sebulan 2 bulan ini nggak ada ketemu sama sekali, cuma video call. Jadi sempet keselnya di situ gitu. Oh maksudnya ngasih tahu nih Azam sakit tengokin dong. Iya. Iya gitu. Iya. Karena komunikasi waktu kemarin tuh nggak ada sama sekali. Mungkin keadaannya kali waktu itu Lagi kan lagi keadaannya iya. tidak memungkinkan untuk ketemu dulu. Sementara untuk itu dulu Iya. ya. Tapi Sampai pas- gini, wah Sule ditantang nih kayak gitu langsung viralnya gitu. Tapi pas kemarin rame-rame di pengadilan itu Azam nemenin nggak atau Enggak. Azam nggak dibawa? Enggak, rame kan. Rame yang ada takut tambah rame. Tapi di situ kamu nangis kenapa sih pas di pengadilan itu? Apa yang ada di pikiran? Suami atau anak? Enggak, itu aku lagi begitu itu Akang belum datang. Kamu capek nungguin. maksudnya. Iya pagi banget. Emang- Soalnya tidurnya kurang makanya begitu. Oh. Tapi yang karena aku pengen tahu nih Iya. sama info nih. Aku kan baca, ya aku sebagai pembaca aja, baca Sule dan Natali langsung pengadilan, langsung mediasi dan mediasi gagal, misalnya gitu. Tapi sebenarnya yang terjadi tuh kalau di pengadilan itu gimana sih? Kan kemarin gitu, apa sih yang biasanya terjadi itu? Jadi kemarin sebenarnya itu lawyer by lawyer dulu gitu. Cuma aku Oh nggak ketemu? nggak ketemu. Jadi lawyernya sang suami dengan sang istri Iya, ketemu. gitu. Terus? Cuma aku pengen ikut gitu, pengen ikut serta karena pengen lihat juga gimana sih prosesnya gitu. Nah tiba-tiba dari lawyernya Akang nelfon Akang suruh datang. Jadi biar cepet gitu. Tapi nggak bisa. Ya mediasi gagal. Hah, biar cepet tuh maksudnya biar cepet gimana nih? Maksudnya biar cepet biar nggak banyak waktu lagi kita datang ke pengadilan. Oh jadi biar langsung aja datang ke sana. Iya. Oke, bukan biar cepet-cepet pisah. Udah, tunggu. Mendingan nanti kita Barusan gitu. nanti kita ini iklannya jadi banyak. Aduh, gimana? Ini iklan jadi banyak nih. Dan jangan kemana-mana, tetap di FYP. For your pagi. For your pagi. Wah, ini beritanya udah kemana-mana. Iya, Ada iya. spekulasi ini, ada spekulasi itu, spekulasi. Dan ini, aduh maaf ya, jadi sebetulnya kan itu persoalan rumah tangga internal. Tapi ini sudah menjadi Berita publik. berita publik. Ya mau nggak mau karena memang Akangnya juga public figure. Iya, betul. Public figure komedian paling top. Iya. Dulu juga kan kalau nggak salah pernah keluar dari rumah juga. Iya. Terus kembali lagi, itu kondisi belum hamil ya saat itu ya? Ternyata hamil. Dalam kondisi itu tuh? Iya, jadi cengeng, bawaannya cengeng, terus kayak, kamu nih kenapa sih, ya udah, gitu. Buat bayi. Tapi kembali lagi, katanya, kembali lagi maaf ya, gara-gara dapat mobil kata gitu dia ngomong. Nggak apa-apa lah, orang mau berspekulasi kayak gimana juga. Karena kan akunya orang biasa, jadi kalau sama Akang ini kan, Akang udah dikenal orang tuh tinggi lah gitu. Jadi kalau misalkan dibilang kayak gitu ya nggak apa-apa. Merasa jadi dipersalahkan mulu gak sih? Apapun yang lu lakuin kayaknya. Kalau bagi aku nggak masalah sih karena memang aku kan udah berjuang sendiri dari dulu Arafi tahu. Jadi udah mandiri tanpa orang tua aku kan yatim piatu kan, mama papa udah nggak ada. Jadi udah ngidupin adik-adik sendiri. Jadi
moto hidup aku semakin aku direndahkan, semakin naik derajat aku sama Allah. Dari dulu seperti itu. Ya. Dan sekarang masih merasakan hal itu juga. Iya masih. Tapi Natali, ya bukannya ikut campur, maksudnya semua orang kan pasti satu Indonesia pasti ayo dong. Iya. Kalau bisa rujuk Iya, lagi. Iya. Kalau bisa balik lagi. Pasti. Apakah hal itu secerca harapan itu masih ada? Kalau untuk aku ya pribadi ya, kalau untuk aku udah gak ada sih karena aku udah apa ya? Karena udah ini aja udah Keputusan pasrah aja. bulat? Iya udah bulat udah. Pasti. Bentar, permasalahan itu area kamu dengan Sule. Iya. Pernah nggak dibicarakan hal itu yang orang-orang pada nggak tahu? Cari solusinya atau apa gitu? Atau Oh libatkan? sudah, kalau yang itu udah dibicarain. Jadi sebetulnya itu sudah, jadi tidak semerta-merta kamu. Jadi sebelum pergi itu aku tuh nggak bukan dibilang sama orang, kan banyak banget orang yang bilang aku tuh kabur lagi yang kedua kalinya. Itu. Padahal aku pergi ini memang udah ada kesepakatan bersama gitu. Tapi maaf nih Kang Sule, kalau Natal lihat dan aku baca di media, kayaknya dia awalnya masih pengen memperbaiki. Iya. Nggak tahu. Tapi berarti dari Natalnya udah sama sekali menyerah atau Aku menyerah. Kalau menyerah itu kan pernah ada usaha dulu sebetulnya untuk mempertahankan. Sebelum pergi ada usaha. tapi apakah ini menjadikan trauma nggak buat Natali? Iya. Atau mungkin ya gini, maksudnya kan kita kalau ngobrol di belakang layar nih nggak ada kamera kan aku bilang ya apapun kan hal kan bisa terjadi. Tapi apakah ya misalnya gini orang berpisah bisa aja tiba-tiba lewat masa idah ketemu jodohnya lagi atau bisa juga trauma. Kalau kamu, aduh maaf ya jadi nangis. Apa-apa. Trauma. Mungkin traumanya saat aja nanti juga bisa balik lagi gitu, hatinya bisa ini lagi. Traumanya apakah karena nama besar Sule yang akhirnya ya mungkin kan beda halnya kalau misalnya orang biasa berantem ada rumah tangga kan biasa tapi kan dia orang biasa yang nggak ke blow up. Tapi apakah ini traumanya sama seseorang yang punya nama besar? Jadi beritanya nih menjadi heboh seperti ini mengganggu mental kamu atau mengganggu jiwa kamu? Jadi banyak orang nggak dikenal ikut campur gitu istilahnya. Kalau masalah itu kan bisa dibilang orang luar netizen. Ya. Aku gak peduli sih kalau netizen mau ngomong apa, mau merendahkan aku seperti apa, nggak aku peduliin gitu. Jadi yang kamu traumanya adalah? Trauma sama pernikahan. Ya, bagi usia yang masih terbilang muda, bertemu dengan sosok pria yang cukup dewasa, dengan anak cukup banyak, itu sebetulnya PR-nya juga banyak. Kamu sudah berusaha untuk melakukan? Bagi aku, ini semua usaha yang aku kasih yang paling terbaik selama aku hidup. Oh ya? Oh iya? Effortnya lebih banget. Ya, bisa dibilang gitu. Setelah semua beban hidup kamu, perjalanan hidup kamu yang cukup berat, ini justru paling berat. Ini usaha aku terbaik, Usaha terbaik. maksudnya untuk untuk masuk ke keluarga gitu, untuk sayang sama anak-anak. Ya. Gitu. Saat itu apa yang membuat Natali siap bersama dengan Sule? Di luar tuduhan-tuduhan spekulasi yang tadi. Aku kan orangnya ini ya, bucin ya. Jadi karena waktu itu kan mualaf juga. Jadi aku percaya kalau dia bisa membimbing aku gitu. Apakah karena Natali cukup lama tidak ada sosok ayah di hidupnya. Kemudian ada seorang laki-laki yang bisa berbagi rasa. Iya. Itu salah satunya. Tapi ternyata anak-anak gimana? Hubungan dengan anak-anak.
Karena anak-anak. Sekarang di aku Instagram melihat Instagramnya Natali, semua dihapusin semuanya kecuali dihapus, Ferdi. kecuali Ferdi. Ferdi udah kayak anak aku sendiri sih. Dari umur berapa ya? 8 tahun ya kalau nggak salah ya. Sekarang udah 10. Iya, iya. Jadi dia tuh menganggap aku seperti kayak ya ini mamahnya aku sendiri gitu loh. Jadi kalau misalkan aku disakitin atau aku nangis atau aku lagi galau, Iya, iya. Ferdi ini. Walaupun kakak-kakaknya Ferdi juga cukup perhatian dan baik juga. Semua baik. Tapi kalau sama Kang Sule kan sekarang komunikasi pasti ada untuk anak. Ada, selalu Pasti ada. Kalau sama Rizky Febian, sama Putri Delina, sama anak-anaknya masih ada komunikasinya. Kalau selama aku pergi, Rizwan nggak ada kabar. Kalau Enjan ya, si Enjan. iya Enjan, terus Putri, Iki juga iya, Putri. Yang di highlight sama orang-orang tuh sama Putri ya. Paling Ferdi, karena Yang Ferdi paling itu. iya, sering nyariin. ya Ferdi kemarin kan apa ya, dengar dia lagi nemenin ayahnya syuting tapi lagi di mobil katanya gitu. Terus ya udah aku WA cuma nggak aktif, jadi aku kirimin pulsa dulu, baru lagi ngapain, lagi nemenin ayah, miss you katanya gitu, miss you. Aduh, tapi alhamdulillah kemarin ada pertemuan kan ya? Pertemuan sama Rizky Febian di backstage. Ya karena nggak tahu juga kalau ada Iki di situ. Iki juga nggak tahu kalau ada aku. Pas aku lihat ada asistennya Iki, asistennya aku panggil, nih bawa Azam ketemu kakaknya. Akhirnya ketemu. Sama bapaknya juga pernah ketemu juga kan akhirnya ya? Iya ketemu. Ini ada cuplikan Azam bertemu Kang Sule dan Rizky Febian setelah 2 bulan pisah. Ayo kita lihat yuk, ini dia. Aduh, itu sebenarnya pemandangan indah loh ya. Seorang bayi ketemu kakaknya, seorang bayi ketemu dengan ayahnya. Tapi kenapa ya barusan mungkin yang di rumah juga kok jadi ngeredet gitu. Aduh. Set gitu. Kalau lu sendiri gimana ngeliat itu? Seneng, maksudnya senengnya akhirnya adenya bisa ketemu kakaknya gitu. Terus akhirnya Azam bisa ketemu sama papanya, nggak lewat video call aja, bisa ketemu langsung. Masya Allah. Bahagia. Bahagia. Karena tidak ada niat untuk memutuskan tali silaturahim ya. Semua orang tidak ada yang pernah berniat ada jangka waktu dalam sebuah pernikahan. Benar. Bayangannya, harapannya, doanya bisa seumur hidup. Iya. Sampai akhir hayat, Sama sampai Allah. di akhirat nanti. Ya yang namanya jodoh itu ada yang samanya, ada yang jodohnya mungkin sampai titik ini. Dan itu udah ada garisnya lah istilahnya ya. Iya. Jadi dijalani aja. Jalanin aja, nikmati, syukuri, move Iya. on, maju ke depan. Kalau berlarut dalam kesedihan jangan terlalu lama, karena sekarang aku udah jadi ibu, jadi ayah juga, jadi kakak juga, jadi semuanya. Tapi Iya. yang menguatkan kamu, selain Azam ya, dalam keadaan kayak begini kamu ceritanya sama siapa? Yang penguat aku adik-adik aku. Untung masih ada mereka. Iya. Aduh. Tapi kalau berbicara mengenai garis cerita hidup kita, misal nih, garis cerita hidupnya adalah ya kembali rujuk. Kembali ke rumah Tambun, gimana? Ya udah ya, jalani juga kan. Kalau memang ternyata takdirnya seperti itu. Ya kan kita kan nggak bisa iniin takdir. Iya, iya, iya. Kalau takdirnya gitu ya nggak. Ya udah. Tapi kalau aku lihat sekarang Natali lebih banyak ke pasrahnya kamu ya. Lebih ke, udahlah. Ya Dia udah. lebih kayak, kalau aku lihat nih, lebih banyak gitu ya. Kayak sekarang mungkin Natali lagi, aduh gua nggak tahu berpegangan sama siapa. Yang pasti sekarang ya udahlah gue pasrahin diri gue aja deh. Pasti Allah tunjukin jalan gue yang terbaik gimana, ya udah gue jalanin. Kalau aku ngeliat kayaknya kamu lagi gitu ya. Kenapa sih udah capek banget apa? Nggak, ke titik yang pasrah aja. Udah pasrah aja karena
aku kan udah yang kedua nih gitu. Pasti kan pihak sana kan udah banyak belajar dari sebelumnya gitu. Harusnya. Iya. Menanggapi orang-orang katanya, maaf, Putri Delina menjadi salah satu Karena kan rame di media sosial. penyebab Ya. Cuitan-cuitan. makin panas, benarkah? Ya semua baik-baik aja. Karena pernah lu nulis juga gini, makanya jadi anak jangan ikut campur urusan orang tua. Pernah Iya. nulis gitu juga. Karena aku kan tipikal yang tegas kan gitu. Jadi itu kan lagi komentarnya itu komentar netizen dia bales gitu. Jadi Ya, dia ya. balesnya begitu yang harusnya tidak baik gitu loh. Dan harusnya itu ditutupi. Karena udah perjanjian sama ayahnya. Tapi dia begitu aku tegur di bawahnya. Jadi Serba salah ya, mau negor langsung gimana, mau negor di... karena udah gede, jadi mau diatur juga takutnya serba salah gitu. Oke. gitu. Tapi ya itu jadi komunikasi keluarga jadi di halayak umum, jadi kita jadi tahu, jadi kita nanya deh. Tapi kalau ya Putri, Iki, Njan, Dan Ferdi, Ferdi, ya selain Ferdi lah. Dia tiga itu yang deket ya, kalau Ferdi kan yang kecil kan deket ya. Dia Iki, Njan sama Putdel yang sering ngobrol sama Natali. Yang sering ngobrol sama aku Iki. Iki. Iki karena paling dewasa ya. dewasa. Paling dewasa, paling baik, terus sayang sama Azam. Azam tuh kayak ada kontak batin sama Iki. sama Iki gitu. Jadi kalau tiap yang jadi bikin seneng aku tuh apa ya? Iki tuh suka, Bun lagi ngapain mau video call. Itu sebelum kejadian jadi apa-apa video call Azam. Makanya ketemu sama Azam Langsung kangen. iya gitu. Tambah lagi waktu pas Iki ngomong, ini AA, kangen gak sama AA? Langsung nangis Azamnya gitu. Kan tampaknya ini ada sesuatu yang beneran disimpan. Mungkin yang tahu hanya Natali sama Sule saja. Apakah ada di antara anak-anak yang tahu juga? Tahu tentang masalah kenapa akhirnya Kita juga nggak berpisah. tahu. Gak tahu deh, nggak tahu udah dikasih tahu apa belum. Tapi kalau Natalinya nggak ngasih tahu mereka. Enggak, aku mah udah pasrah aja udah, ya udah baik-baik semuanya baik-baik selesai baik-baik udah. Jadi total berapa bulan kamu teh menikahnya? 1 tahun, hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Belum 2 tahun. Aduh, Belum 2 tahun ya. Belum 2 tahun iya. 2 tahun. nyesel nggak? Nggak ada penyesalan dong. Jangan ya. Kalau aku nyesel, aku nggak dapet Azam. Iya. Tapi Azam ini akan menjadi harapan yang besar untuk Amin. Natali. Dan menjadi Iya. penguat. Tadi dibalikin Penguat. lagi ke arti namanya juga ya. Kemarin kenapa nggak berkarir lagi? Kalau kemarin kan disuruh jadi ibu rumah tangga aja. Siap. Nurut, tapi nurut, Langsung siap nurut. gerak. Nurut. Nah sekarang ya untuk Azam ya harus. Harus kalau enggak siapa yang mau kasih makan Azam sama adik-adikku. Walaupun sudah ada kesepakatan katanya 25 juta sebulan ya. Iya itu aja yang aku minta nggak ada. Itu pun kan bukan buat Natali, tapi buat Azam. buat Azam dan aku nggak ada minta. Kan rame banget di media bilang aku minta harta gono gini dan lain-lain padahal cuma untuk kewajiban itu aja. Jadi harta Azam. gunung ini sama sekali nggak ada. Belum tahu kan belum ada keputusan. Oh ya nanti Enggak, kita nggak tuh, Nggak, beneran. aku nggak akan minta kayak gitu buat apa, nanti juga aku bisa cari sendiri. Beneran loh. Iya. Satu Insya Allah. satu rupiah pun nggak mau perebutkan akan hal itu. Insya Allah. Tapi kalau tiba-tiba keputusannya tetap dapat gitu misal enggak ya? Itu tuh gimana tuntutan kitanya ya? Iya, gimana? Tergantung kesepakatannya dia. Wow, dan lu nggak mau? Udah, ikhlasin aja. Aku selalu positif untuk kedepannya. Jadi aku yakin aku bisa gitu, insya Allah. Kayaknya kita harus ngobrol tentang ini lebih dalam lagi. Iya. Jangan kemana-mana, tetap di FYP. Warrior pagi. Masih di sini di FYP Warrior Pagi. Tadi kita udah bahas tentang Natali Holzer dari permasalahannya sampai terakhir kita bahas tentang harta gono gini bahwa Natali tidak
tidak menginginkan harta gono gini. Oke. Dia terima sedikit pun. Yang Jadi- penting azam aja. Spekulasi yang tadi bahwa lu bilang ya atau enggak ya buat materialistis. Iya kan biasanya kalau di pengadilan persidangan itu kan pasti ada harta gono gini selama kita menikah 2 tahun itu ada pembagian Hartanya, harta dibagi 2. Iya. Enggak. Enggak. Terus katanya ada ngomong lu panjat sosial. Enggak. Takdir kalau misalkan ngomong pansos itu ya takdir. Bukan tujuan tapi efek. Efek. Efek Iya, lah menikah sama betul. Sule ya otomatis kan juga jadi Oke. bagian dari hidupnya. Oke, dan tadi kita bertanya selain azam yang menjadi penguat seorang Natalie Holzer adalah adik-adiknya. Adik-adiknya. Yaudah yuk, kita sambut ini dia adik-adiknya Natalie Holzer. Di sana. Ayo sini, hey. Halo. Silakan duduk. Tuh, Sini. peluk. Duduk. Gue gak tahu ya. Nggak tahu ya. Ya. Kita ingin memberikan kekuatan secara Ini ala kita. namanya siapa? Nadia. Nadia, Tasya. Nadia dan Tasya. Nadia Holzer dan Tasya Holzer. Tadi Natalie ngomong katanya yang menjadi penguat dalam kondisi seperti ini Adalah adik-adik kalian berdua. Kalian bertiga bersaudara aja. Iya. paling besar kan Natalie. Kedua Bukan Nadia. Nadia, baru Gue yang kecil, Bertasya. Tasya. Ada 1 cowok laki, adik pertama laki, kedua, ketiga. oke. cerita apa aja sih biasanya kan Natalie sama kalian dan apalagi pas beritanya besar begini. Bayang, sebagai adik kan Apalagi sampai udah masuk ke persidangan. Seberat itu kakak kamu menjalani kehidupan. Kamu mengkuatkannya gimana? Aku ya cuman ngomong sabar, namanya juga hidup. Pasti orang punya jalannya sendiri-sendiri, yang aku jalannya beda, kakak juga mungkin emang udah jalannya kayak gini. Aku selalu nguatin dia kayak gitu. Aku selalu ingetin dia buat sholat juga. Walaupun aku beda, tapi aku selalu ingetin dia. kalian itu maaf berempat ya. Beda papa. Ya oke. Tapi dari kecil sudah maaf tanpa orang tua. Papanya dia juga udah nggak ada. Wow, hidup kalian berarti Iya, jadi mama udah titipin ke aku gitu. Jadi adik-adik semua harus sama aku. jadi selama ini kamu juga menjadi tulang punggung keluarga buat mereka. Harus dong. Tapi kalian pasti jarang kan ngeliat kan Natalie nangis. Jarang aku Jarang mau banget. nangis. Karena biasanya seorang tulang punggung keluarga itu menahan air mata di depan orang-orang yang mengharapkan dia dan ditanggung jawabi. Nih udah depan mata, mau dong dengar kalian kuatkan hatinya. Nih kalau yang ini baru masuk kuliah, baru masuk SMA. Mau ngomong Udah apa? jangan kasihan ini ada yang masih kecil. Dah kuat ya kak gitu. Kuat Coba. ya kak gitu. Ya ngomong apa ke anak? Cuman mau bilang makasih selama ini udah gue rusuti sama Tasya. Dari yang awal kita nggak dekat sampai kita dekat, walaupun kita beda ayah, tapi kakak tulus. Tasya mau ngomong apa Tasya? Dia nggak bisa ngomong. Gak bisa dia. Peluk aja peluk. Masih kecil. Peluk yang erat kakaknya. Tapi jadi kalian sekarang jadi punya sering banyak waktu ketemu. Oh, kan tinggal bareng memang. Sekarang ya karena Natalie udah pindah jadi kan kalian sudah sering banyak. Berkumpul lagi. Enggak. Memang dari pas nikah, dari sebelum nikah memang sama aku karena siapa lagi.
Karena orang tua kan jauh di luar negeri. Oke. Gitu. Omah, opah di luar. Tapi ketika kamu masih di rumah Kang Sule, mereka Harus. Karena aku udah bilang sama Akang, kamu kalau mau nerima aku, kalau mau nikahin aku, kamu sama aja kayak nikahin aku, bahasa kasarnya janda 2 anak. Jadi kamu harus terima juga. Oh, jadi kemarin juga tinggal di rumah Kang Sule juga? Iya. Sekarang karena Tali keluar, ikut keluar semua juga? Oh jadi ikut semuanya. Aku baru tahu ini. Aku juga baru tahu. Aku baru tahu. Oh gitu. Sebentar, ketika pergi dari rumah yang pertama dulu, ikut keluar juga? Ikut. Oh jadi waktu pas pertama itu ikut. Ikut. Rombongan. Balik lagi pulang, rombongan lagi. Sekarang keluar, rombongan lagi. Iya. Kalau suruh milih, kalian berdua maunya kakak kalian Masih. balik lagi atau enggak? Kalau diberikan hak untuk memberikan masukan. Kalau aku pribadi, kalau misalnya kakaknya sendiri aja nggak nyaman, takutnya kasar mentalnya nanti kena atau gimana, mending aku nggak setuju kalau dia balik lagi. Nah, berat gak sih jadi lu? Ada Azam, ada 2 adik. Iya. Enggak dong. Karena memang kalau kerjaan aku itu memang udah hobi aku juga. Jadi nggak ada berat lah, apalagi mereka juga penguat aku. Ya kalau misalkan aku kerja sendiri nggak ada penguat, Iya, iya. Jadi tidak pernah merasa terbebani. enggak. Walaupun nggak semua orang bisa sekuat kamu loh, Nat. Pokoknya doain aja semoga terbaik dan bisa jadi ke depannya lebih baik lagi. Amin. Nat, mau nanya. Gue tiba-tiba kepikiran, penasaran doang. Kan kemarin karena kamu dalam kondisi seperti ini, banyak orang yang berempati juga, memberikan perhatian. Sampai ada yang berangkatin umroh. ada yang- iya, berangkatin Ustadz umroh ya? Kasih Fair. Ya. Masya Allah, iya. Itu benar. Itu tiba-tiba. Jadi itu ulang tahunnya Bilar. Iya, Nah, tanggal terus 15. ketemu sama Pak Ustadz yang benar waktu itu pernah konten juga bareng, terus ketemu. Pak, sini Pak. Jadi minta doain dong nih Azam gitu. Terus dia bilang udah umroh belum? Iya. Belum. Mau aku umrohin enggak? Ya mau lah, siapa yang nggak mau. Kalau aku mikirnya oh mungkin ini panggilan dari Allah lewat Iya. Pak Ustadz gitu. Bisa Jadi dengan cara apapun soalnya. iya, jadi aku nggak bisa nolak. Iyalah. Karena ini panggilan Allah Udah gitu. berangkatnya belum tapi ya? Lagi mau ketemu lagi. Tapi akhirnya kan banyak yang orang spekulasi, wah jangan-jangan ada hubungan apa gitu ya kan? Ada-ada aja ya. Salah terus ya kamu ya. Berarti Salah gimana terus kalau enggak, jadi itu sampingnya itu istrinya, aku kenal deket sama Itu istrinya. makanya. Terus gimana dong? Nggak, sekarang itu lagi ajang perjodohan, aku nggak ngerti sama netizen ini. jadi lagi dijodoh-jodohin. Iya, aku sama Pak Ustadz terus dijodohin. Ya udah sama ini aja, Pak Ustadz orangnya baik gini-gini, karena mungkin netizen nggak tahu kalau Pak Ustadznya udah punya istri. Kemarin ketemu Fuji, ya udah sama kakaknya Fuji aja gitu. Jadi Itu salah satu bentuk sayangnya. iya, Masya Allah. Iya kan? Ya ampun, tapi kamu risih gak sih digitu-gituin? Aduh, apa sih ini belum juga Aku ketok cuek aja. palu gitu. Cuek aja. Tapi sebetulnya udah ada yang deket lagi gak? Ya nggak ada lah, trauma belum lah. Aku mau kerja aja. Jadi sekarang mau kerja. Kerja. Semangat. Mau syuting lagi, mau nyanyi lagi, Semuanya. MC lagi. Semuanya. Acara apapun itu ambil aja. Apapun yang aku bisa, insya Allah. Banyak yang harus didoakan nih, mendoakan juga Natalinya ya. Betul, itu mah. Karena proses kalau Ya, namanya hijrah itu Pak. tidak ada. Ini pasti cobaan, tapi kan selalu percaya kalau setiap manusia itu dikasih cobaan, pasti kita bisa melewatinya. Saat kita bisa melewatinya, insya Allah kita akan naik kelas. Betul. Nah, kalau buat pemirsa di rumah cobaannya cuma dikit kok. Kita pisahnya sebentar kok. Nanti kita balik lagi, tetap di FYP. Warrior pagi. FYP. Warrior pagi. Aduh. Udah ada senyuman di sana Udah di ada Natali. senyuman. Harapan ke karena manggilnya apa sih? Kakak, Kakak, Ya. harapannya apa kakak? apa? Apa nggak tahu. Natali jangan gitu. Emang begitu. Kak. Jadi lebih baik kakak. Nangis mulu. Bu, nangis lagi.
Tapi kalian tuh kena efeknya juga gak sih dengan ini? Enggak, efeknya aku aja udah. Adik-adik aku mah cukup bahagia aja. Udah Tasya deh, Tasya. Tasya yang tadi. Tasya. Nadia. Nadia. Harapan ke depannya. Iya. Ya, Harapannya buat kakak. Oke. Harapannya ya semoga kakak bisa menemukan kebahagiaannya sendiri. Kakak juga bisa memikirkan kebahagiaan kakak sendiri tanpa kakak memikirin orang lain. Karena kakak tuh kebiasaan. Dari dulu. Dari dulu mikirin orang lain tapi dia nggak tahu kalau dirinya ini lagi tersiksa gitu kasarnya. Aduh. Ya, untuk membahagiakan orang lain kita itu harus bisa membahagiakan Diri sendiri. Jadi tali Hauser ya. Jadi kalau kita mau memberikan senyuman sama orang lain, kita harus bisa senyum untuk diri kita sendiri. Asal jangan senyum-senyum sendiri. Ya tapi apapun itu kita yakin kok sebagai teman pasti Natali kuat dan bisa melewati semuanya. Amin, insya Allah. Harapan selalu ada. Allah Betul. pasti akan kasih jalan yang Amin. terbaik. Oke. Dan kita yakin Natali bisa untuk melewati. Oke, kasih semangat yuk buat Natalia. Oke. Terakhir dari semua kejadian ini. Mungkin ini video ini akan kamu save apa yang kamu katakan untuk Azam. Azam, kelak nanti kamu gede kamu lihat ini. Bunda lagi semangat untuk kamu. Doain Bunda, semoga Bundanya bisa kuat. Aduh, kok gue yang nangis. Azam, nanti kalau udah besar, selalu sayang terus sampai kapanpun. Ya. Bunda selalu cinta sama Azam. Ya, betul. Kaki, tangan, kepala Bunda, hidup Bunda hanya untuk Azam. Nah, Azam jadi anak yang soleh ya, bahagiakan Bunda. Bunda selalu memberikan yang terbaik untuk Azam. Dan juga Azam tetap harus hormat juga sama ayahnya, betul ya? Sama Ya. semua keluarganya. Oke. Dan Dan juga, terbaik yang jelas buat Natalia Hauser ya. aduh sedih kan. Udahlah kita Kita tuh sedih tau lagi. gak sih kalau gini tuh Aduh kenal lah ya. nyesel karena kita juga kan punya rumah tangga dan hal Ya. seperti ini tuh mungkin bisa dikatakan bisa terjadi dengan siapapun. Kita tidak pernah tahu tapi kita tidak pernah mau. Iya, benar. Betul ya. Dan Kita nggak terbaik tahu kehendak Allah ya. Iya ya. Nah, terima kasih juga buat Terima Tasya juga ya. Terima kasih dan juga nih buat ada informasi juga buat yang ada di Bandung, buat warga Bandung. Ya, Ayo jangan lupa pada datang dan nonton bareng roadshow-nya Lapor Pak Sidak Bandung. Betul. Kapan tuh? Tanggal 30 Juli dan juga 31 Juli 2022 di Lapangan Udara Hussein Sastra Negara Bandung. Dimeriahkan oleh Ari Lasso, The Massive, Ya. Vierox, Mocha, Rif, Dialog Senja dan juga Oslo Ibrahim. Gratis. Daftarnya di www.trans7.co.id. Jadi harus tetap daftar ya. Ya, jangan Oke. lupa nonton kita terus di FYP For Your Pagi. Yes, besok lagi ya. Dan juga follow IG kita FYP_trans7. Thank you ya, thank you ya. Terima kasih sudah bercerita di sini ya. Terima kasih banyak. Kita pamit, bye-bye.